Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Hadis tentang sifat pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ya'qub bin Al-Fasawi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah tanyakan kepada pamanku yang bernama Hindun bin Abi Hala, karena dia adalah seorang yang pandai sekali dalam mensifatkan tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku sangat senang sekali mendengarkan sifat Nabi untuk aku menjadikan bahan ingatan. Maka katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agung dan diagungkan. Wajahnya berkilauan bagaikan bulan purnama. Tingginya cukup atau tidak pendek, tidak jangkung. Dadanya lebar atau bidang. Rambutnya selalu rapi dan terbelah di tengahnya. Rambutnya panjangnya sampai pada ujung telinganya dan berambut banyak. Mukanya bergabung menjadi satu. Di antara kedua alisnya itu ada urat yang dapat terlihat di waktu beliau sedang marah. Hidungnya membungkuk tinggi di tengahnya dan kecil lubangnya. Nampak sekali padanya cahaya, sehingga orang yang memperhatikannya mengira hidung beliau itu tinggi atau mancung. Janggutnya atau cambang lebat. Bola matanya sangat hitam sekali. Kedua pipinya lembut atau halus. Mulutnya tebal, giginya putih, bersih dan jarang. Pada dadanya tumbuh bulu halus. Lehernya indah seperti berkilauan saja. Bentuknya sedang, agak gemuk dan gesit atau lincah. Di antara perut dan dadanya sama atau tegak. Dadanya lebar, di antara dua bahunya melebar. Tulangnya besar, kulitnya bersih. Di antara dada sampai pusarnya ditumbuhi bulu halus seperti garis. Pada kedua teteknya dan pada perutnya tidak ada bulu. Sedangkan pada kedua hastanya dan kedua bahunya dan pada dadanya ditumbuhi bulu. Lengannya panjang, telapaknya lebar, halus tulangnya. Jari telapak kedua tangan dan kakinya tebal berisi daging. Panjang ujung jarinya. Rongga telapak kakinya tidak terkena tanah bila beliau sedang berjalan. Kedua telapak kakinya lembut atau licin. Tidak ada lipatan dan kerutan. Bila sedang berjalan, derapan kakinya itu terangkat tinggi seolah-olah air yang sedang jatuh atau jalan ringan. Kakinya terangkat, tapi tidak seperti jalannya orang yang sombong. Jalannya tunduk dan menunjukkan kehebatan. Bila berjalan, maka jalannya agak cepat bagaikan dia turun dari tempat yang tinggi. Bila menoleh, beliau menolehkan seluruh badannya. Matanya selalu tertunduk ke bawah.
Dan pandangannya senantiasa memperhatikan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Selalu berjalan dengan para sahabatnya dan selalu memulai dengan salam bila beliau berjumpa dengan siapapun. Kataku selanjutnya, terangkanlah kepada aku tentang kebiasaannya. Maka katanya, keadaan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya tampak selalu kelihatan seolah-olah berpikir, tidak pernah mengecap istirahat sedikit pun, tidak berbicara kecuali hanya bila perlu, senantiasa diam, selalu memulai berbicara dengan menutupnya dengan sepenuh mulutnya atau jelas. Bila sedang berbicara, beliau selalu memakai kalimat yang banyak artinya atau kalimat yang bijaksana. Pembicaraannya itu jelas tanpa berlebihan ataupun kurang. Lemah, lembut budi pekertinya, tidak kasar, tetapi bukannya rendah. Selalu mengagungkan nikmat Allah, walaupun yang sekecil-kecilnya. Tidak pernah mencela Allah sedikit pun, dan tidak pula memujinya secara berlebihan. Bila ada orang yang memperkosa kebenaran, maka beliau akan marah dengan sangat, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kemarahannya itu sampai kebenaran itu akan menang. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah bila berkenaan dengan urusan keduniawian. Tetapi bila ada sesuatu yang benar sedang diperkosa, maka beliau akan marah sehingga tak akan memandang kepada siapapun juga, dan tidak akan ada yang dapat menghalangi kemarahannya itu sampai kebenaran itu menang. Dan tidak pernah marah karena dirinya. Bila beliau sedang memberikan isyarat menunjuk, maka beliau mengisyaratkan dengan seluruh telapak tangannya. Bila sedang takjub, maka takjub pada sesuatu, maka beliau membalikkan telapak tangannya. Bila beliau sedang berbicara, maka sering beliau memukulkan telapak tangannya yang kanan pada ibu jari tangan kirinya. Bila sedang marah, maka sering beliau berpaling. Bila sedang bergembira, beliau sering tersenyum atau ketawa. Bila tertawa, beliau senantiasa tersenyum saja. Dan senyumannya itu serupa dengan embun yang dingin. Maka kata Hasan, berita ini aku sembunyikan, dan adikku ternyata sudah lebih dahulu mengetahuinya daripadaku. Dan malahan dia sendiri telah bertanya pada ayahnya tentang keadaan keluar masuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke majelisnya, dan bentuknya pun tidak juga ketinggalan sedikit pun jua. Kata Hasan, maka aku pun pernah bertanya tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun menjawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke rumahnya. Beliau membagi waktunya menjadi 3 bahagian. Sebagian untuk Allah, sebagian lagi untuk keluarganya, dan sebagiannya yang lain untuk dirinya sendiri. Kemudian bagian untuk dirinya itu dibagikan pula untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Beliau selalu mengutamakan kepentingan umum lebih dari kepentingan pribadinya sendiri. Beliau tidak pernah mengurangi hak mereka sedikit pun. Adapun contoh dari sirahnya berkenaan dengan kepentingan umat ialah bahwa beliau lebih mengutamakan orang-orang yang mulia dengan segala kesopanan dan menurut kedudukannya dalam ketakwaan.
Sebagian dari mereka ada yang mempunyai satu kepentingan, ada pula yang mempunyai dua kepentingan, dan ada yang mempunyai banyak kebutuhan. Untuk itu, beliau bersibukkan dirinya dengan mereka dan mengatur mereka demi untuk kepentingan mereka dan sekalian umat dari urusannya tadi. Beliau sibuk dengan memberitahu kepada mereka apa yang harus dikerjakan dengan memesankan hendaknya orang kini hadir mengabarkan kepada mereka yang tidak hadir. Dan sampaikanlah hajatnya orang yang tidak dapat berjumpa denganku. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyampaikan hajatnya seseorang yang tidak mampu untuk bertemu dengan seorang pemimpin, maka Allah akan menetapkan kaki orang itu kelak pada hari kiamat. Para pengunjung yang datang itu tidak keluar kecuali setelah mereka mengerti segala masalah dan dalilnya. Kata Hasan selanjutnya, kemudian aku tanyakan pada ayahku, bagaimanakah keadaan Nabi SAW bila di luar? Maka jawabnya, Nabi SAW senantiasa menjaga lidahnya, kecuali hanya untuk berbicara seperlunya. Bila berbicara, senantiasa berbicara dengan halus atau lemah lembut, dan tak pernah berbicara dengan kasar terhadap mereka, dan senantiasa memuliakan terhadap orang yang terpandang atau berkedudukan, dan memperingatkan orang jangan sampai ada yang bertindak menyinggung perasaannya dan perbuatannya. Kebiasaan beliau selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya, dan beliau selalu memuji segala sesuatu yang baik dan membenci segala sesuatu yang buruk. Segala urusannya itu dibuatnya sebaik mungkin. Tak pernah beliau lalai atau malas, demi menjaga jangan sampai mereka melalaikan dan meremehkan. Segala sesuatu dipersiapkannya terlebih dahulu, dan tidak pernah akan meremehkan atau mengecilkan kebenaran. Orang yang paling terpandang menurut Rasulullah SAW ialah mereka yang paling baik kelakuannya. Orang yang paling mulia ialah mereka yang paling banyak bernasihat atau memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan orang yang paling tinggi sekali kedudukannya ialah mereka yang selalu ramah tamah dan yang paling banyak menolong orang lain. Kata Hasan, kemudian aku tanyakan tentang duduknya Nabi SAW. Jawabnya, kebiasaan Nabi SAW tidak pernah duduk ataupun berdiri melainkan dengan berzikir. Tidak pernah menguasai tempat duduk dan melarang seseorang untuk menguasai tempat duduk. Dan bila dia sampai pada tempat orang yang sedang berkumpul, maka beliau duduk di mana ada tempat luang. Beliau sampai di tempat itu, tidak pernah mengusir orang lain dari tempat duduknya. Dan beliau juga menyuruh berbuat seperti itu. Beliau selalu memberikan kepuasan bagi siapa saja yang duduk bersama beliau, sehingga jangan sampai ada orang yang merasa bahwa orang lain dimuliakan oleh beliau lebih daripadanya. Bila ada yang duduk di majelisnya, beliau selalu bersabar sampai orang itu yang akan bangkit terlebih dahulu atau tidak pernah mengusir teman duduknya. Dan bila ada yang meminta pada beliau sesuatu hajat, maka beliau selalu memenuhi permintaan orang itu. Atau bila tak dapat memenuhinya, beliau selalu berkata kepada orang itu dengan perkataan yang baik. Semua orang selalu puas dengan budi pekerti beliau
sehingga beliau selalu dianggap sebagai anak beliau dalam kebenaran, dengan tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka dalam pandangan beliau. Kemudian majelis beliau itu adalah tempatnya orang yang ramah tamah, malu, orang sabar, dan menjaga amanah. Tidak pernah di majelisnya itu ada yang mengeraskan suaranya. Di majelisnya itu tidak akan ada yang mencela seseorang jelek, dan tidak akan ada menyiarkan kejahatan orang lain. Di majelisnya itu mereka selalu sama rata. Yang dilebihkan hanya ketakwaan saja. Mereka saling berlaku rendah diri atau bertawadu sesama mereka. Yang tua selalu dihormati dan yang muda selalu disayangi. Sedangkan orang yang punya hajat lebih diutamakan atau didahulukan, dan orang asing atau gharib selalu dimuliakan dan dijaga perasaannya. Kata Hasan, maka aku tanyakan tentang keadaannya bila beliau sedang berada di tengah-tengah kawan-kawannya. Jawabnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa periang atau gembira, budi pekertinya baik atau luas, senantiasa ramah tamah, tidak kasar maupun bengis terhadap seseorang, tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan yang keji, tidak suka mencaci, dan tidak suka bergurau atau olok-olokan. Selalu melupakan apa yang tidak disukainya, dan tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta. Beliau meninggalkan 3 macam perbuatan atau meninggalkan 3 macam perbuatan. Beliau tidak mau mencela seseorang atau menjelekkannya, dan tidak pernah mencari-cari kesalahan orang atau kesalahan seseorang, dan tidak akan berbicara kecuali yang baik saja atau berfaedah. Namun bila beliau sedang berbicara, maka pembicaraannya itu akan membuat orang yang ada di sisinya menjadi tunduk, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Bila beliau sedang berbicara, maka yang lain diam mendengarkan. Namun bila diam, maka yang lain berbicara. Tidak ada yang berani di majelisnya untuk merusakkan atau memutuskan pembicaraan beliau. Beliau senantiasa ikut tersenyum bila sahabatnya tersenyum atau tertawa, dan ikut juga takjub, heran bila mereka itu merasa takjub pada sesuatu. Dan beliau senantiasa bersabar bila menghadapi seorang baru atau asing yang atau dalam permintaannya sebagai sering terjadi. Beliau bersabda, bila kamu lihat ada orang yang berhajat, maka tolonglah orang itu. Dan beliau tidak mau menerima pujian orang lain kecuali dengan sepantasnya. Dan beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain sampai orang itu sendiri yang berhenti dan berdiri meninggalkannya. Kata Hasan, selanjutnya aku tanyakan padanya, bagaimanakah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berdiam? Jawabnya, diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi dalam 4 keadaan. Diam karena berlaku santun, diam karena selalu berhati-hati, diam untuk mempertimbangkan sesuatu, dan diam karena sedang berpikir. Adapun pertimbangannya berlaku untuk mempertimbangkan pendapat orang lain serta mendengarkan pembicaraan orang lain.
sedangkan pemikirannya selalu tertuju pada segala sesuatu yang akan kekal dan sesuatu yang akan lenyap atau fana. Pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlaku santun, sabar, dan beliau tidak pernah membuat kemarahan seseorang dan tidak pernah membuat seseorang membencinya. Dan beliau senantiasa berlaku hati-hati dalam segala perkara, selalu suka pada kebaikan dan berbuat sekuat tenaga untuk kepentingan dan demi kebaikan mereka itu, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hadis ini pernah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Bab Sama'il dari sumber Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan pertanyaannya kepada pamannya, maka jawabnya adalah seperti hadis tersebut di atas. Juga di dalam hadis itu disebutkan sumbernya dari saudara kandungnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalail, sumbernya dari Hakim dengan sanad hasan dengan ucapannya, aku tanyakan pada pamanku yang bernama Hindun bin Abi Hala, maka disebutkan riwayat seperti apa yang telah disebutkan di atas. Demikian pula Imam Al-Hafiz juga pernah meriwayatkan hadis serupa itu dalam kitabnya Al-Bidayah jilid 6 halaman 33. Kataku seterusnya, dia meriwayatkan hadis itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak jilid 3 halaman 640. Kemudian diriwayatkan hadis itu secara panjang lebar. Hadis itu juga dikeluarkan oleh Imam Royani, Imam Tabrani, Ibnu Asakir, seperti yang terdapat dalam kitab Kanzul Ummal jilid 4 halaman 32, dan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Isabah jilid 3 halaman 611. Tetapi yang diriwayatkan dalam kitab Kanzul Ummal, pada akhirnya disebutkan kalimat beliau senantiasa mengumpulkan sifat hati-hati atau waspada itu dalam 4 perkara. Selalu suka pada kebaikan untuk diikutinya dan benci kepada yang buruk untuk dijauhinya, dan suka berijtihad atau berpikir demi untuk kepentingan atau kebaikan umatnya, dan beliau selalu beramal atau berbuat sesuatu demi untuk kepentingan mereka di dunia maupun di akhirat. Hadis yang seperti ini juga pernah diriwayatkan dalam kitab Al-Majma' jilid 8 halaman 275 dari sumber Imam Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.